Pernah nggak sih Anda menatap langit-langit kamar jam 3 pagi, terus mikirin masa lalu dan ngebayangin, gimana ya kalau waktu itu kejadiannya beda? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sisi psikologis dari tata bahasa yang, sadar nggak sadar, sering banget menjebak kita dalam realitas alternatif itu. Coba kita mulai dengan observasi yang brilian banget ini. Kutipan ini benar-benar pas menangkap absurdnya sifat kita. Gini, seolah kenyataan itu belum cukup berat, kita tuh sampai repot-repot bikin tata bahasa khusus cuma buat menyiksa diri mikirin hal-hal yang sama sekali nggak pernah terjadi. Luar biasa kan? Tapi ya, jujur aja, ini sangat manusiawi. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, grammar untuk masa lalu, atau the language of alternative timelines. Lanjut ke bagian selanjutnya, rumus kembar, beda makna, twin formulas, different meanings. Kalau kita lihat secara struktur, kedua frasa ini tuh ibarat anak kembar identik. Rumusnya cuma 3 langkah sederhana. Pertama, Anda pilih modalnya, mau pakai would atau could. Kedua, tambahin have. Dan ketiga, masukin kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Kelihatannya gampang ya, tapi hati-hati, satu pilihan kecil di langkah pertama tadi itu bakal mengubah total arah dan beban emosional dari kalimat yang Anda buat. Sekarang, mari kita bedah spesifik soal would have, hasil alternatif atau imaginary consequences. Coba bayangin garis waktu hidup Anda tiba-tiba terbelah. Di kenyataan, Anda nggak belajar di hari pertama, dan akhirnya ya gagal ujian di hari kedua. Tapi begitu kita pakai kata would have, ini tuh langsung menciptakan cabang realitas baru. Sebuah konsekuensi mutlak di dunia imajiner pada hari ketiga, di mana Anda tiba-tiba dinyatakan lulus. Menarik banget kan? Ambil contoh kalimat ini deh. Realitas pahitnya sebenarnya simpel banget. Orang ini nggak belajar, terus ya dia gagal. Udah. Tapi kalimat ini seakan menolak kenyataan tersebut. Kalimat ini memaksakan sebuah akhir yang bahagia, yang sayangnya nih, cuma berputar-putar di dalam kepalanya aja. Nah, dari sini kelihatan kan kenapa would have itu kerasa dalam dan personal banget. Ini bukan cuma urusan aturan tata bahasa biasa. Ini tuh cerminan dari penyesalan yang mendalam, ada niat pribadi di situ, dan pusaran pertanyaan bagaimana jika yang jujur aja sering banget menguras emosi. Ada keinginan kuat yang gagal terwujud di sana. Oke, sekarang kita beralih ke could have, potensi terpendam atau hidden potential. Beda banget nih sama would have yang tadi seolah menjanjikan sebuah hasil fiktif. Could have ini justru nggak menjanjikan apa-apa. Dia sekedar mengonfirmasi kalau ya peluang itu emang sempat ada di masa lalu. Ibaratnya ada sebuah pintu yang dulu kebuka lebar banget, tapi sayangnya nggak ada satupun yang ngambil langkah buat masuk ke situ. Biar lebih kebayang, misal ada teman yang tahu ada sisa makanan di gigi Anda, tapi dia diam aja. Terus Anda bilang, "You could have told me earlier." Pas Anda ngomong gini, Anda tuh bukan lagi berandai-andai loh. Anda lagi mengkritik kemampuannya buat ngomong, yang sebenarnya bisa aja dia lakuin saat itu, tapi secara sadar malah dia pilih buat nggak dipakai. Kerasakan beda nuansanya? Kalau kita perhatiin frasa-frasa umum ini, kita tuh sebenarnya lagi nunjuk langsung ke sebuah semacam harta karun realitas yang sempat terbentang jelas di depan mata. Tapi pada akhirnya, jalan yang diambil kenyataan justru benar-benar beda dan harta karun itu ditinggalin gitu aja. Selanjutnya kita masuk ke analisis psikologi dan emosi. Psychology and Emotion Analysis. Coba kita gejarin dua kalimat ini biar kelihatan tajam banget perbedaan psikologisnya. Yang sebelah kiri, fokusnya ada pada keputusan mutlak. Kalau diundang, dia pasti pergi. Titik. Sementara yang kanan, itu sifatnya jauh lebih pasif. Dia cuma mengakui kalau kapasitas atau kemampuan buat pergi itu emang ada, tapi tanpa menjamin apa-apa. Nah, ini dia klimaks dramatis dari pembahasan kita. Kalimat pertama kedengaran kayak kisah tragis tentang takdir alternatif yang kejam, ya kan? Seolah-olah dihalangi oleh keadaan. Sementara kalimat kedua, itu adalah pengakuan dingin tentang sebuah pilihan yang, ya emang secara sadar ditolak sama pelakunya sendiri. Satu bicara soal takdir, satu lagi bicara soal pilihan. Gila ya, bayangin aja, cuma dengan ngubah satu kata kerja, kita bisa secara dramatis menggeser seluruh beban emosional kalimatnya. Dari yang tadinya kerasa kayak nasib yang gak bisa dihindari, berubah jadi murni tentang agensi atau kehendak dari diri kita sendiri. Sebelum selesai, mari kita bahas sedikit soal kesalahan umum, logic and grammar mistakes. Hati-hati, secara logika ini tuh jebakan banget. Dan sering kejadian, bahkan buat yang udah mahir sekalipun. Anda nggak bisa dong dengan pede ngejamin sebuah hasil pakai would have, kalau di napas yang sama Anda ngaku nggak tahu caranya. Nggak nyambung kan?
Makanya, mengacu ke kapasitas pakai could have itu adalah satu-satunya jalan keluar yang paling logis di sini. Terakhir, kita sampai di kesimpulan nasib versus pilihan. Conclusion, destiny versus choice. Buat merangkum semuanya, ini dia aturan emas atau cheat code yang bisa Anda pegang mulai sekarang. Kalau pikiran Anda lagi tersiksa sama konsekuensi dari kehidupan alternatif yang nggak pernah kejadian, pakai would have. Tapi kalau Anda lagi mengevaluasi peluang emas yang terbuang percuma, kuncinya pasti selalu could have. Simpel banget kan jadinya? Karena pada akhirnya kita sebagai manusia itu emang banyak banget ngabisin waktu buat ngerenungin realitas yang nggak terjadi. Saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Garis waktu alternatif mana yang paling sering menghantui Anda? Apakah tentang kehidupan yang berbeda? Atau justru tentang potensi-potensi yang nggak pernah Anda gunakan? Coba dipikirin deh. Oke, teruslah belajar dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.